Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Wow. Yes. News. Ya, ke-62 sudah ya. Disponsori oleh Barang Sendiri. Jadi kalau Anda mau beli merchandise Motomobi, polo shirt ini, terus kaos-kaos keren ini, dan Lithium Fire Killer, bisa kontak ke Motomobi Goods ya. Yes. Motomobi Goods. Berita pertama, Subaru Forester ada generasi terbarunya. Wah, rasanya belum lama Subaru Forester mendapatkan perubahan model. 17 November lalu, crossover tersebut ganti generasi dan Amerika Serikat jadi negara pertama yang memasarkannya. Bentuknya berubah lumayan banyak. Sepertinya grill depannya itu lebar. Lampu dan bumper berubah total. Dari samping, spakbornya pun terlihat lebih mengotak, membuat mobil terlihat lebih gagah dan kaku. Lampu belakang yang tadinya berbentuk C sekarang berganti dengan desain berbentuk segitiga dengan garnish yang seolah menyambungkan lampu kanan dan kiri. Forester baru ini tetap mengandalkan Subaru Global Platform, namun yang ini dikatakan 10% lebih rigid. Lebih rigid berkat metode pengelasan baru dan penambahan bahan perekat di sekeliling mobil. Bentuk interiornya sekarang mengingatkan kami pada Subaru WRX kami. Di tengah itu dashboard ada layar monitor Starlink ya, bisa beli kopi juga. 11,6 inch ya. Mobil ini juga sudah dibekali paket fitur bantu berkendara Subaru EyeSight. Iya, yang lama juga udah dapat. Untuk mesinnya, sementara ini Forester di Amerika menggunakan mesin FB25 Boxer 2500cc naturally aspirated dengan tenaga 180 horsepower, yaitu sama ya. Transmisinya seperti biasa Subaru CVT. Tapi yang menariknya, mulai pertengahan 2025 Subaru Forester akan punya varian yang hybrid. Hybridnya tentu menggunakan barang saudaranya, yaitu Toyota Hybrid System ya. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja, Toyota dan Subaru kan bersaudara. Tapi ini ngelihat Subaru Forester yang baru ini teringat kami pada suatu SUV yang namanya Everest. What? Moncongnya tuh kalau diganti tulis Ford itu jadi Ford sekali itu. Benar-benar, cuma memang Forester yang ini bentuknya tuh lebih gagah dibandingkan dengan Forester yang sekarang ada di Indonesia. Spek lengkap Forester Hybrid belum diungkap, tapi yang pasti internal combustion engine-nya tetap pakai Boxer. Mudah-mudahan segera masuk Indonesia ya Forester ini. Amin. Karena kayaknya lebih ganteng walaupun mirip. Berita selanjutnya, Wuling Bingo sudah bisa dipesan. Wuling Motors Indonesia memperlihatkan mobil listrik baru yaitu Bingo yang sudah kami coba ada di channel Om Mobi. Selain perkenalan, Wuling juga membuka proses pemesanan awal atau pre-book untuk Wuling Bingo EV ini. Nama yang digunakan memang terdengar unik karena Bingo sendiri diserap dari dua kata dalam bahasa Mandarin, yakni bin, yaitu anak dari, bin yang artinya banyak, dan guo yang bermakna hasil. Ya. Selain itu, pengucapan bingo diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu bingo, yang merupakan ekspresi kebahagiaan atas keberhasilan yang dicapai. Bingo! Bingo! Wuling Bingo EV telah diluncurkan di China pada Maret 2023 kemarin. Setelah 6 bulan diluncurkan, mobil listrik ini diklaim mencatatkan angka penjualan lebih dari 120.000 unit di Cina. Banyak sekali. Secara fisik, Wuling Bingo EV menggabungkan desain eksterior retro dengan sentuhan modern seperti yang kita temukan pada REV ya. Apalagi warna dual tone pada bodi memadukan warna starry black pada bagian atas, dan di bawahnya ada 3 pilihan warna yaitu milk tea, moose green, dan galaxy blue ya. Yang milk tea itu yang moose green itu dapat interior warna coklat, ada coklatnya, coklat putih. Nah, yang lain-lain itu hitam krem ya, hitam krem atau hitam putih itu. Jadi two tone juga interiornya. Oke, Wuling Bingo menawarkan 2 varian dengan jarak tempuh 333 km dan 410 km. Dan untuk 1000 pemesan pertama yang melakukan booking varian 410 km, Wuling menghadirkan keuntungan berupa Electric Icon Priority Pack dengan nilai 47 juta. Jadi ini ada nilainya nih, 47 juta. Paket tersebut terdiri dari Lifetime Core EV Component Warranty untuk
power battery, drive motor, dan motor control unit. Jadi komponen listrik termasuk baterainya itu bergaransi sangat lama. Ya. Seumur hidup. Ya, makanya sangat lama. Seumur hidup. Hidupnya baru berapa tahun? Ini seumur hidup nih, seumur hidup kita baru pertama kali ada barang yang mengklaim bergaransi seumur hidup nggak sih? Lifetime rasa sayang nggak sih? Rasa sayang lifetime nggak ya? Oke, ini masih uling bingo ya, tak ketinggalan gratis perawatan berkala hingga 5 tahun, voucher listrik senilai 4 juta. Nih, kasih tau ya, voucher listrik 4 juta itu pada mobil listrik, apalagi mobil listrik irit kayak bingo, lama habisnya. Kemudian gratis AC charging pile, jadi dapat wall charger ya, AC ya. Kemudian ada gratis aksesoris, storage box yang di bagasi, kaca film, serta karpet. Harganya belum di-announce, tapi ya katanya harganya 350 juta sampai 400 juta tergantung varian yang mana. Oh, warna apa, Bli? Hah? Warna apa? Kayaknya hijau deh. Moose green. Moose green biar interiornya coklat ya. Moose green. Tahu-tahu berubah jadi hitam lagi nanti. Pasti. Plat nomornya apa ya? Platnya isi. Berita selanjutnya, Toyota Camry generasi ke-9. Wah, banyak sekali. Toyota Camry generasi ke-9 diperkenalkan 15 November lalu di pasar Amerika Serikat. Kenapa sih Amerika duluan? Karena kayak gini, Amerika itu pasar yang besar. Jadi pasar besar di bumi ini untuk semua merek-merek mobil tuh Amerika dan China. Tuh dua itu aja deh. Itu kenapa Amerika duluan. Bagaimana kalau di Jepang? Sudah tidak ada lagi Camry. Jadi Camry die di Jepang nggak ada. Nah, Toyota Camry model 2025 ini hanya dihadirkan dengan penggerak roda depan atau all-wheel drive. Camry terbaru ini didesain dan dirakit di pabrik Toyota di Amerika dengan mengedepankan segala yang disukai oleh para pengguna Camry yang ada sekarang. Sedan teraris di US ini diklaim lebih bertenaga. Ini teraris di US. Penuh fitur yang memudahkan, handlingnya lebih baik, dan tentunya desain yang menarik. Tapi soal desain itu menurut kami agak terlalu mirip dengan versi sebelumnya. Jadi kayak tidak berganti generasi, masih ada. Kalau orang awam melihatnya mungkin masih mirip dengan generasi sebelumnya. Mungkin Toyota kehabisan ide untuk desainnya, jadi sama persis, nggak persis sih, mirip sekali aja dengan versi sebelumnya. Nah, bagian cabin dibuat baru, sama sekali baru, all new. Layout dashboard terkini dibekali layar infotainment bawaan sebesar 8 inch. Kalau kurang besar ada opsi display yang 12,3 inch, sedangkan instrumen cluster full digital dengan layar 7 inch. Toyota memasangkan mesin 2500 cc dengan Toyota Hybrid System generasi kelima, THS5, yang paling baru. Generasi kelima hybrid itu sama seperti yang ada pada Zenix. Varian front wheel drive memiliki tenaga 225 horsepower, itu kombinasi antara mesin dan motor listriknya ya. Sedangkan yang all wheel drive ada tambahan satu motor listrik di belakang, jadi tidak pakai kopel dari depan ke belakang. Ada pakai motor listrik tambahan di belakang, memiliki tenaga totalnya 232 horsepower. Selain itu, engineer Toyota juga mengatur ulang manajemen tenaga dan torsi sehingga, kata Toyota, menghasilkan rasa akselerasi yang menyenangkan. Toyota akan mulai menjual mobil ini musim semi 2024 mendatang. Pasar global termasuk Indonesia sepertinya pasti setelah itu. Berita selanjutnya. Toyota HS hidrogen mulai uji coba. HS pakai hidrogen ya kan. Penggunaan bahan bakar hidrogen untuk kendaraan bermotor memang diteliti dengan serius oleh Toyota dan sudah lama ini. Setelah mereka melepas Mirai ke pasaran dengan teknologi FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, yang bersumber energi hidrogen, kini giliran Toyota Hiace dijadikan platform uji coba. Toyota Hiace ini mobil penumpang komersial ya, bermesin bakar dengan bahan bakar H2. Dan 11 November lalu, resmi melakukan uji coba di wilayah Australia. Yang menariknya, mobil ini dibekali dengan mesin V6 3500cc dengan twin turbo charger, kenceng sekali ya. Jadi ini Hiace-nya hidrogennya itu tidak melalui fuel cell tapi langsung dibakar pada mesinnya. Mesin tersebut merupakan yang sama yang dipakai oleh Land Cruiser 300 series dan Lexus LX 600 yang tersedia di belahan dunia raya ini, termasuk Indonesia. Namun tenaganya dipangkas dari 409 horsepower menjadi 160 horsepower aja, dipangkas habis
V6 3500 cc twin turbo, kasihan banget, kasihan banget. Mungkin mau main aman dulu kali ya, takut meledak hidrogennya ya kan. Nah, menurut Toyota, penggunaan hidrogen untuk kendaraan komersial seperti HS adalah langkah berikutnya dari pengujian mesin internal combustion berbahan bakar hidrogen. Setelah di arena balap, nah arena balap juga sudah pernah dicoba. Seperti diketahui, pabrikan Jepang ini sudah menurunkan Corolla untuk balap ketahanan di beberapa negara termasuk Super Taikyu di Jepang. Dengan menggunakan bahan bakar hidrogen, jadi dipakai balapan juga pakai hidrogen. Ini ada pernyataan resmi dari Toyota mengenai ini. Kami akan mengasah teknologi mesin hidrogen yang terus kami sempurnakan melalui partisipasi dalam seri Super Taikyu lebih jauh lagi menuju penerapan praktis. Nah, karena mesin yang digunakan HS hidrogen ini juga terpasang di Land Cruiser, spekulasinya nanti akan ada SUV berbasis bahan bakar hidrogen. Ya, bahan bakar hidrogen itu kalau disingkat jadi BBH. Ini dikutip dari media di Australia. Kata Presiden Hidrogen Factory Toyota Mitsumasa Yamagata tidak menyangkal hal tersebut. Ini kata dia ya. Kemungkinan ada untuk memasangkan teknologi penggerak hidrogen di mobil-mobil besar, termasuk ke Land Cruiser, kata si Yamagata. Ya, kelebihan teknologi ini salah satunya yang bisa digunakan untuk mobil-mobil yang sering menarik beban berat. Jadi hidrogen nggak tahu ya harganya berapa jatuhnya ya kalau dan seberapa hemat kalau dibakar. Padahal mereka sudah tes sendiri. Mereka membandingkan dua mobil, yang satu hidrogen yang dibakar, yang satu hidrogen yang melalui fuel cell. Yang hidrogen dibakar itu tidak efisien. Jadi yang hidrogen lewat fuel cell itu 2 kali lipat lebih efisien daripada hidrogen dibakar. Ini dibakar juga. Oh, karena mesinnya udah punya, sayang kalau dibuang ya. Berita selanjutnya, Kawasaki Indonesia luncurkan motor listriknya. Ih, masuk Indonesia nih yang bener ya? Bener ya nih? Ya, Kawasaki Indonesia secara mengejutkan memperkenalkan 2 motor listrik baru, yaitu Kawasaki Ninja E1 dan Naked Bike ZE1, luar biasa. Keduanya mengusung penggerak yang sama. Mesin listrik yang disambungkan dengan rantai ke roda belakang. Tenaganya 12 horsepower dengan torsi maksimal 40,5 Nm. Dilengkapi dengan riding mode yang cukup unik. Pertama adalah road. Di mode ini Ninja E1 akan memiliki top speed 88 km per jam kalau yang road. Sedangkan di ZE1 85 km per jam. Ya, masih pelan juga. Kemudian ada Eco. Nah, ini Eco nih. Eco mode nih. Membatasi top speed di Ninja listrik sebanyak 64 km per jam. Dan di Z 62 km per jam. Tapi karena ada kemampuan e-boost di masing-masing mode, maka kecepatan puncaknya bertambah 17 km per jam untuk Ninja dan 16 km per jam untuk yang versi Z di mode road. Jadi kalau Eco dengan tambahan e-boost, maka top speednya 75 km per jam. Untuk Ninja, Eco di e-boostin jadi 72 untuk yang Z. Pengendaranya juga dimudahkan dengan mode walk, jadi bisa dimanfaatkan untuk berjalan sangat pelan. Mode walk, buat apa ya? Ini kenapa digas dikit aja merayap juga? Mode walk ini biasanya untuk parkir atau untuk bergerak mundur, jadi ini bisa mundur atau maju dengan kecepatan 5 km per jam, tapi mundurnya 3 km per jam. Kedua motor ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menggunakan 2 baterai, masing-masing berkapasitas 30 ampere hour, memerlukan waktu 3,7 jam untuk isi dari 0 hingga full. Ya lumayan cepet kali ya. Bisa diisi ulang langsung di motor atau dilepas off-board, dilepas baterainya. Selain itu, karena tidak memakai BBM, bentuk tangki depan pengemudi beralih fungsi jadi ruang penyimpanan. Kapasitasnya 5 liter, cukup berguna, lumayan loh 5 liter. Untuk dimensinya kebetulan tidak terlalu besar. Ninja dan ZE1 memiliki panjang 1980 mm. Namun ada perbedaan lebar di mana ZE1 730 mm, sementara versi Ninja 690 mm. Perbedaan lebar. Tinggi Ninja listrik ini adalah 1105 mm, sementara Z lebih rendah yaitu 1035 mm. Jarak dari jok ke tanah sama-sama 785 mm. Kemudian wheelbase-nya keduanya sama 1370 mm. Ini beda-beda stang gitu-gitu aja nih. Nah, bobotnya
Ninja E1 beratnya 140 kg dan Z-nya lebih ringan dikit yaitu 135 kg. Harganya Ninja E1 149,9 juta, sedangkan Z-E1 146,9 juta, dua-duanya on the road Jakarta. Iya. Bukan mendang-mending ini. Nambah dikit dapat Wuling REV yang light. Oke, tapi yang menariknya adalah sebenarnya bukan yang listrik ini. Yang di Japan Mobility Show kemarin ada yang listrik, ada yang hybrid. Nah, yang hybrid itu performanya tinggi. Jauh lebih kencang daripada yang full listrik. Habis beritanya. Oke, itu saja berita hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan West Mobi apa bla bla. Berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.